Salam saudaraku, selamat bertemu di program Masalah Itu Baik. Saya percaya bahwa melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan di program ini, kita akan melihat bahwa masalah yang kita hadapi mempunyai tujuan yang baik, sehingga kita boleh menerima dan bersyukur atas semua masalah yang kita alami. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau mengizinkan kami mengalami berbagai macam masalah. Sebab melalui masalah itu ya Tuhan, kami merindukan Engkau. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu. Roh Kudus, wahyukanlah kepada hamba-Mu perkataan-perkataan yang dari Engkau. Aku berharap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saudara, diambil dari Mazmur 42 ayat 1-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas masalah yang kita alami. Sebab melalui masalah-masalah inilah kita merindukan Allah. Saudaraku, pemazmur membuka nyanyian ini dengan suatu percontohan, yaitu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudaraku, di Israel ada masa di mana sungai kering, sehingga rusa pergi ke sana kemari dalam keadaan haus mencari sungai. Kalau dia menemukan sungai, saudara, maka dia meminum air begitu banyak dan merasa begitu puas. Dia mencarinya, sebab sungai itu mendatangkan kehidupan baginya. Jika tidak bertemu dengan sungai, maka rusa itu mati, saudara. Saudaraku, inilah yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa betapa besarnya kerinduannya kepada Allah di dalam perasaan tertekan. Saudara, perasaan tertekan, masalah-masalah yang menghimpit kita sering dan memang demikianlah seharusnya menjadi titik di mana kita sangat merindukan Tuhan. Apalagi ketika tidak ada satupun penolong. Di saat mata kita pergi terarah ke sana kemari merindukan pertolongan dan tidak ada yang dapat menolong. Bahkan ketika himpitan, saudara, datang berlapis-lapis, ketika semua data dan fakta mengatakan tidak ada pertolongan, keadaan itu, saudara, membuat kita semakin merindukan Tuhan. Saudara, inilah seringkali mengapa Tuhan mengizinkan pertolongan
tidak segera datang. Pertolongan seperti terlambat ya saudaraku. Kalau pada minggu yang lalu saya katakan Tuhan itu lambat, namun tidak pernah terlambat saudara. Tuhan seringkali mengizinkan berbagai macam kondisi yang begitu sulit kita alami. Bahkan kadang-kadang kesulitannya begitu besar dan semakin besar. Sebab semakin besar himpitan yang kita rasa, itu makin memperbesar kerinduan kepada Tuhan. Saudara, saya mempunyai anak perempuan yang masih berusia 8 tahun. Saudaraku, kalau dia mengalami masalah-masalah kecil, ya dia kurang mau datang mengadu kepada saya. Dia seringkali bisa menghadapi dan mengatasinya. Tapi di saat dia merasa himpitan, ketika dia merasa diganggu, ketika dia merasa tertekan lebih besar, maka semakin besar tekanan yang dialaminya, itu semakin memperbesar kerinduannya kepada saya. Dia melekat erat, tidak mau menjauh sedikit pun dari saya, saudara. Dari situ saya merenungkan di dalam hidup saya sendiri, saudara. Saya bersyukur karena di awal tahun ini banyaklah peristiwa yang menekan perasaan saya, saudara. Saudara, di saat tertekan, satu-satunya jalan adalah melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saudara, Mazmur mengatakan di dalam ayat 5, inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, pemazmur ini tentu sedang menghadapi tekanan yang hebat, dan pada waktu itu ada perayaan, saudara. Dia ada di belakang dan dia berjuang menerobos, maju, mendahului orang-orang itu untuk dekat, lebih maju, untuk bersatu, untuk memuji Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam tekanan yang luar biasa ini, ada dorongan yang semakin kuat untuk berharap kepada Allah. Pengharapan kepada Allah ini menimbulkan suatu kondisi dan keadaan di mana aku akan bersyukur lagi. Pemazmur merenungkan perjalanan hidupnya pada saat dia berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Maka di saat itu ada perbuatan Tuhan yang ajaib, ada mujizat, ada syukur yang besar atas perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya dilahirkan oleh seorang ibu yang telah menjadi janda ketika saya berusia 9 tahun. Saudara, sebelum ibu saya menjadi janda, saudara, kehidupan keluarga kami begitu berkecukupan. Namun pada suatu hari, kapal yang ditumpangi oleh ayah saya dan menjadi salah satu sarana usaha dia, saudara, tenggelam di laut, dan bapak saya juga ikut tenggelam. Semenjak itu, saudara, kekacauan ekonomi datang menimpa keluarga kami. Ibu saya tidak tahu bagaimana cara membesarkan, membiayai anak-anak dengan sendirian, saudara. Ada kesulitan yang besar selama bertahun-tahun, dan ternyata, saudara, kesulitan itu menjadi alat pendorong di mana ibu saya
menjadi intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Apapun masalah yang dihadapinya, tidak ada tempat mengadu. Tuhan menutup jalan sehingga sanak famili, saudara, keluarga semua seperti menjauh meninggalkan kami. Tetapi itu menjadi sarana yang membuat ibu saya benar-benar menggantungkan harapannya, menggantungkan dirinya hanya kepada kebaikan Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Saudara, belajar dari apa yang saya lihat dalam diri ibu saya, itu juga menjadi kata dorongan dalam diri saya. Di saat kegelisahan, di saat tekanan, di saat tidak tahu apa yang mau dibuat, apa yang mau dilakukan, saudara, itu menjadi api pendorong, itu menjadi kekuatan yang mendorong untuk lebih intim dengan Tuhan. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita akan frustasi, kecewa, dan putus asa. Saudara, saya melihat begitu banyak orang ditekan oleh masalah. Dia bukannya datang kepada Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Dan ini saya merenungkan adalah tanda-tanda dari orang-orang yang akan masuk neraka, saudara. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan semakin melekat kepada Tuhan, semakin dihimpit, semakin ditekan, akan semakin menyatu dengan Tuhan. Disinilah, saudara, betapa mulianya masalah, betapa beruntungnya masalah, saudara. Saudara, kalau saya mengatakan masalah itu baik, karena saya merasakan betul, saudara, betapa fungsi dari masalah ini begitu mulia, saudara. Orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka benci kepada masalah, mereka marah bila ada masalah, mereka memusuhi masalah. Tetapi kita, saudara, yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus tahu bahwa masalah ini mempunyai tujuan yang mulia. Masalah ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita dekat kepada Tuhan. Saudara, saat kita melihat dalam kitab Wahyu, saudara, kita melihat bagaimana jemaat Laodikia, ini jemaat ketujuh yang dimurkai Tuhan, jemaat yang kaya dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Allah mereka miskin, buta, dan telanjang, saudara. Dari sini kita boleh belajar, saudara, bahwa kesuksesan, keberhasilan, kegagahan, kekuatan adalah bahaya yang sangat besar, bahaya yang mengancam kita. Ketika situasi semua bisa kita kendalikan, ketika situasi semua nyaman, ketika situasi semua merasa tenang, saudara, seringkali dengan jujur saya harus akui, kadang-kadang saya menjadi sombong, saya menjadi kurang bergantung kepada Allah. Ya, saya tetap berdoa, saya tetap berpuasa, tetapi penderitaan, tekanan, perasaan frustasi seringkali menjadi daya dorong, daya ungkit yang sangat kuat untuk melekat kepada Tuhan. Saudara, karena itu saya mengajak saudara-saudara semua, jika ada masalah, bersyukurlah. Ucapkan syukur, saudara. Masalah itu baik. Masalah itu akan membuat kita melekat erat dengan Tuhan. Dan saat kita melekat erat dengan Tuhan, saudara, maka janji firman Tuhan di dalam ayat 6 tadi dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, Tuhan itu penolong kita, Tuhan itu Allah kita, gunung batu, tempat pengharapan kita. Waktu kita bersyukur, waktu kita melekat erat dengan Dia, pada saat itulah Tuhan berkarya, Tuhan membuat hal-hal yang ajaib. Belajarlah untuk bersyukur dalam segala perkara.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk masalah yang kami alami. Sebab melalui masalah itu kami melekat erat dengan Tuhan. Kami intim dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami mengasihi Tuhan senantiasa, sehingga kami tidak perlu ditekan dengan masalah baru melekat dengan Tuhan, tapi senantiasa hati kami rindu kepada Tuhan, jiwa kami merindukan Tuhan. Sekalipun tidak ada masalah, kami terus merindukan Tuhan. Inilah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Namun seringkali kami lalai, seringkali kami berjarak dengan Tuhan ketika semuanya sedang baik. Sebab itu Engkau mengizinkan masalah terjadi supaya kami melekat kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami, ampunilah kami, kasihanilah kami Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami akan bersyukur lagi dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu kembali saudara di program introspeksi diri. Tuhan Yesus memberkati. Salam.